Syukur Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita merenungkan bagaimana memuliakan Tuhan. Pertama kita bisa muliakan Tuhan dengan ucapan kita, dengan apa pun yang kita miliki dalam aspek kehidupan. Dan hari ini bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan uang kita, dengan apa yang kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah di gereja kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Kita buka bersama, kita akan baca. Yang di rumah mendapatkan tampilan, silakan lihat di layar. Yang di gereja mari buka Alkitabmu. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, dari ayat 9 diawali dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada hukum sebab akibat dari ayat ini. Ayat 9 itu penyebab. Kalau kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka terjadi sesuatu di ayat 10. Dikatakan lumbung-lumbungmu. Itu bicara tentang apa yang kita tabung, kita simpan, akan diisi penuh. Sampai apa saudara? Melimpah? Melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan sampai meluap, saudara. Saudara, Tuhan ingin kita muliakan Dia dengan apa yang kita miliki, yaitu harta kita. Bicara soal harta, bukan bicara soal saudara jadi orang kaya. Tapi apa yang saudara milikin, yaitu uang saudara, kekayaan saudara, itu dirancang Tuhan juga untuk memuliakan Dia. Saudara, seberapa yang kita dapat sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, pasti ada berkat Tuhan, saudara. Di satu waktu hidup kita mungkin pernah jaya, bagi kita para pengusaha yang buka toko, ada rezeki. Ada masa-masanya mungkin kejayaan itu membuat kita melimpah. Jangan-jangan saat ini itu yang terjadi. Atau jangan-jangan di masa ini, karena pandemi kita tidak lagi di titik puncak kehidupan. Syukur-syukur hidup masih bisa cukup, tapi kita sadari masih ada di tangan kita berkat Tuhan. Amin. Nah, apapun kondisi hidup kita, Tuhan ingin kita muliakan Dia dengan harta kita, saudara. Saudara, apa yang saya lakukan? Pertama, waktu kita dapat berkat Tuhan, sebelum kita mengurus yang lain, kita pertama-tama persembahkan dulu uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. 1, 2, 3. Pekerjaan Tuhan. 1, 2, 3. Pekerjaan Tuhan. Sebelum engkau mengatur berkat yang kau dapat sepanjang bulan untuk bayar ini, bayar itu, macam-macam saudara. Yang rutin, yang tidak rutin, tiba-tiba saudara melihat begitu banyak. Ingat, yang pertama harus dimuliakan adalah Tuhan. Bicara soal persembahan perpuluhan, betul. Bicara persembahan syukur, betul. Bicara persembahan kolekte, betul. Tapi saudara tidak dipaksa untuk itu, tapi sebagai pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Saudara muliakan Tuhan pertama dulu. Saudara, mengapa Tuhan harus jadi yang pertama? Karena Dia Tuhan kita. Dia yang pegang nafas hidup kita. Kalau Dia ingin hidup kita selesai, detik ini saudara lagi beribadah, habis nyawa kita. Mengapa Tuhan jadi yang pertama? Memang Dia yang utama, saudara. Dia memegang kesehatan kita. Dia memegang rumah tangga kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Karena itu layaklah kita utamakan Dia. Termasuk dalam hal kita ngatur keuangan kita. Coba jujur Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga. Berapa banyak di antara kita jadikan Tuhan yang pertama? Atau jangan-jangan yang terakhir? Masihkah Tuhan ingat sebagai yang pertama dalam pemberian kita, waktu kita terima gaji? Hai bagi kita yang mendapat gaji bulanan, engkau bekerja. Masihkah engkau ingat? Nah, dapat gaji. Transfer dari perusahaan sudah masuk. Ada pemberitahuan, notifikasi. Engkau ingat apakah Tuhan yang pertama kali untuk mendapat bagianmu? Engkau yang buka toko setelah hitung-hitung dapat laba bersih. Apa engkau ingat untuk memberi Tuhan terlebih dahulu? Atau jangan-jangan Tuhan dapat yang sisa.
yang ampas, yang seadanya. Mari saudara, sebelum mengurus yang lain, kita muliakan Tuhan dengan harta kita, persembahan kita. Ingat saudara, Tuhan tidak jadi miskin karena kita kurang memberi. Betul? Tuhan tetaplah Tuhan, Dia punya cara ajaib. Dia tidak kekurangan berkat, semua miliknya ada di dunia ini punya Dia, saudara. Rumah Tuhan hari ini yang saudara beribadah hari ini, saudara ijak hari ini, saudara nikmati hari ini, ada cara Tuhan untuk mencukupkan secara ajaib. Di Komsel pun kita sering dengar, betul ya Muse, entah kenapa keuangan kadang up and down, naik turun, tapi ada saja cara Tuhan cukupkan kami. Betul saudara? Ada saja cara Tuhan cukupkan kami. Walaupun pengeluaran kami banyak, tapi ajaib loh. Nah, Tuhan tidak kekurangan cara ajaib saudara, untuk memenuhi segala pekerjaannya. Tapi saudara tersanjung merasa ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, aku beri engkau uang 1 juta persembahan ini. 100.000 persembahan ini dari hatiku tulus. Apalah arti dibandingkan milikmu Tuhan. Kalau Tuhan mau jentik jarinya aja, uang 1 triliun dengan gampang Tuhan bisa dapatkan, saudara. Tapi kita bisa ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Kuberikan ini untukmu Tuhan. Tidak seberapa, tapi hatiku engkau dapatkan. Itu menjadi persembahan yang mulia. Amin. Mari saudara, hari ini tanggal berapa ini? 29. Ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat. Awal bulan menanti kita. Praktekkan firman Tuhan ini. Dapat, langsung sisihkan dulu untuk Tuhan. Bukan sisakan, sisihkan dulu. Kalau kau perpuluhan, ujilah dirimu. Beri Tuhan, saudara. Perpuluhan. Udah cukup nih Pak Pendeta. Oh saudara, Tuhan janji di Maleaki, berilah persembahanmu, kubukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati. Nah saudara, uji dirimu, engkau belum bisa perpuluhan, berikan dulu 1/20, 1/30 lewat persembahan syukur. Yang penting kau berikan pertama-tama untuk Tuhan. Semakin engkau banyak pertimbangan, biasanya rencana itu gagal, saudara. Kalau kau sudah bulat tekad bulan ini, bulan depan lakukan lagi. Terus lakukan dan kau akan melihat janji firman Tuhan tidak pernah bohong. Ajak istrimu, ajak suamimu, kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Dan waktu kita sudah lakukan itu, saudara, atur baik-baik sisanya untuk segala kebutuhan dan belajarlah cukup dengan itu. Cukup. 1, 2, 3, cukup. 1, 2, 3, cukup. Saudara muliakan Tuhan dengan harta, salah satunya dengan cara mengelola yang baik apa yang ada di tangan kita. Atur baik-baik sisa yang saudara miliki. Kadang-kadang heran saudara, ada orang gajinya luar biasa banyak. Tapi waktu ditanya, saya nggak cukup. Di waktu yang sama ada orang lain gajinya lebih kecil, tapi kok cukup. Itu bicara soal dia bisa mengatur dengan baik. Dia bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Dia bisa tahu pasti mana yang harus jadi prioritas. Dia tahu artinya kadang harus sabar untuk mendapatkan sesuatu yang belum kesampaian. Tidak apa-apa. Belum waktunya. Tapi nanti kalau kita nabung, kita dapat. Tidak usah tergesa-gesa. Terlalu kepengenan sampai memaksa diri. Dan yang pasti belajarlah cukup dengan berkat yang Tuhan beri hari ini. Ada yang bilang 20 juta nggak cukup untuk sebulan. Ada? Steffi kalau dapat berkat 20 juta sebulan cukup untuk beli kosmetik, untuk makan. Cukup 20 juta sebulan? Misalkan dapat suami, berharap dapat suami gajinya 20 juta sebulan, amin? Tidak amin? Amin, puji syukur saudara. Gajinya harus lebih besar dari 20 juta supaya Steffi dikasih 20 juta. Untuk apa? Kokoh. Untuk jajanmu. Wow. Cukup, Steffi? Kurang? Bertobatlah anakku. Budiman, kalau dapat income bersih, potong sana sini, 20 juta saving sebulan. Cukup, Budi? Cukup, puji Tuhan. Ibu Sarah, kalau dikasih menantu, menantunya luar biasa sayang, 20 juta sebulan, cukup Ibu Sarah?
Apa Bu Sarah? Sangat cukup. Tapi ada orang saudara, 20 juta nggak cukup. Kita heran saudara. Tapi bukannya menghakimi, kadang betul ada orang mungkin sekolah anaknya di kota besar ya saudara ya, butuh banyak asuransi segala macam pengeluaran. Kita tidak boleh menghakimi. Hidup orang beda-beda, kasus per kasus. Tapi yang ditekankan dari firman Tuhan ini adalah kita nggak usah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Hidup setiap kita ada berkatnya. Amin. Ada porsinya dari Tuhan. Yang penting bagaimana engkau sudah beri aku seperti ini. Aku pastikan cukup Tuhan. Bagi dia nggak cukup, aku nggak usah noleh terlalu banyak. Ngiri atau bandingkan. Yang penting aku belajar cukup dengan apa yang aku dapat hari ini. Cukup itu memberi kepuasan, saudara. Cukup itu memberi sukacita. Cukup membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Cukup bukan berarti saudara tidak boleh punya ambisi. Jangan salah, saudara. Cukup bukan berarti saudara tidak boleh punya impian, memaksa diri pengen lebih. Tidak. Tuhan ingin saudara jadi lebih baik hari ini, termasuk dalam hal finansial saudara. Gaji Stephen Chia hari ini mungkin 5 juta. Aku pengen kau tambah 0 di belakang, jadi 50 juta sebulan. Boleh tidak? Amin. Amin atau mustahil, Stephen? Amin. Satu hari kalau Tuhan berikan. Tidak masalah kita punya impian seperti itu. Tapi hari ini apa yang ada di tanganku ini perkara kecil. Aku setia dulu Tuhan. Karena kalau aku bisa kelola uang 5 juta, 2 juta, 3 juta berkat ini. Nanti yang 30 juta, aku pastikan aku bisa kelola Tuhan. Nanti kalau sudah dapat 30 juta, lompatannya 300 juta Tuhan. Tapi aku mau bisa cukup dulu. Urus baik-baik perkara kecil ini dengan setia. Kupastikan sisanya semua kebutuhanku cukup, bahkan kalau bisa nabung untuk masa depan, untuk perkara yang tak terduga. Saudara, jangan sampai karena soal uang, perhatikan saudara, jangan sampai karena soal uang Tuhan jadi dipermalukan. Nama baik kita jadi buruk, orang terdekat jadi kesusahan. Wow saudara, 3 rangkaian ini. Gara-gara duit, dia nipu. Namanya siapa? Kristen ini. Namanya siapa? Maria. Kristen ini. Bukan Maria kita, saudara. Namanya siapa? Filipus. Kristen ini. Nipu di perusahaan. Tiba-tiba dipecat. Ngapa teman kita dipecat si Filipus? Masa kau tidak tahu? Itu nah, gelepin duit perusahaan, dilari ke. Akhirnya ditangkap polisi, masuk sel di hari ini. Kan namanya Filipus. Wah, Kristen, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Nama Tuhan dipermalukan. Nama baik jadi rusak. Saudara, itu yang harus dijaga dalam hidup ini itu nama baik loh saudara. Kalau nama baik itu tercela, rusak, saudara mau ganteng, mau pinter bukan main, orang tidak percaya. Betul? Orang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Masalah uang ini sensitif saudara. Nama baik kita rusak dan kadangkala keluarga yang dekat jadi kesusahan. Anak yang nipu, yang punya hutang banyak ke sana sini, yang pusing siapa biasanya saudara? Orang tua. Orang tua tidak tahu apa-apa, dia yang puter kepala, malam tidak bisa tidur, stres. Mikirin bagaimana bantu anak ini lepas dari hutangnya. Padahal yang hutang bukan orang tua, betul? Si anak. Bikin susah orang tuanya. Ada anak-anak yang begitu pasif, maaf Bapak Ibu, ada yang sudah umur 30, tidak jelas pekerjaannya. Tangannya masih gini nih saudara. Apa? Mama? Biasa ma. Tahu pula tanggalnya saudara, kapan mamanya ada duit gitu. Pak? Biasa pak. Masih nada saudara. Pusing begini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita doakan anak kita siapapun itu tidak jadi pribadi yang manja. Dorong kerja, dorong berjuang dalam hidup ini. Karena banyak orang sukses di gereja kita pun di mana-mana itu dimulai dengan perjuangan yang sulit. Bisa bangun sampai hari ini sukses diawali dengan sulit. Jangan jadi pula para suami yang pasif. Bukan suami-suami yang takut istri, saudara, tapi suami-suami yang ngandalin istri.
Istrinya kerja bukan main, suaminya tidak kerja. Dengarkan ini, Musa sampaikan dengan bijaksana, berharap saudara memahami dengan baik. Hai para suami, engkau dapat gaji berapapun, tetaplah kerja. Engkau bisa sumbang berapa untuk keuangan ekonomi keluargamu, tetaplah kerja. Para istri, jangan pernah kecilkan harga diri suamimu yang gajinya lebih kecil. Jangan. Kita mulai dengan cinta dalam pernikahan, bukannya dalam suka, tapi dalam duka. Betul? Itu janji nikah kan? Dalam keadaan kaya dan miskin. Karena itu para istri tidak layak, tidak pantas merendahkan harga diri karena suamimu lebih kecil gaji daripada kamu. Kau justru harus support, dorong dia. Satu hari doa-doa dia lebih besar daripada kamu. Tapi engkau para suami yang tahu istrimu itu lagi jaya, pemasukannya lebih dari cukup untuk kebutuhan sekeluarga, engkau jangan jadi pribadi yang malas. Firman Tuhan berkata demikian tegas sekali. Siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Hari ini kalau suamimu tidak bekerja, jangan kasih dia nasi. Firman Tuhan ngomong tegas, saudara. Siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jadi tetaplah bekerja, walaupun tidak sebanyak harapan istrimu atau tidak sebanyak istrimu, kau kerja. Aduh, Musa, hasil kerjaku ini cuma bisa beli 1 kaleng susu untuk anakku. Tidak apa-apa. Cuma bisa bayar listrik kontrakan kami. Tidak apa-apa. Karena banyak istri tetap lebih respect dengan suami yang kerja gaji kecil daripada dengan suami yang luntang-lantung di rumah tanpa kejelasan. Betul? Para wanita? Betul? Coba para mertua, tetap respect nggak dengan menantunya? Musa tidak apa-apa. Aku tahu gaji mantuku ini kecil, tapi masih ada jempol untuk dia. Dia tetap berjuang untuk keluarganya. Dibanding, aduh menantuku inilah gemuk, makan banyak, rokok, baca koran, main game lagi dari pagi sampai malam. Tidak ada kerja. Mudah-mudahan malaikat maut datang lebih cepat. Betul kan saudara? Karena kalau ada satu pribadi di keluarga yang buat susah, itu sekeluarga pusing. Saya pelayanan di sekolah saudara, jadi konselor dulu. Ada satu anak, saya layanin. Ini bukan cerita lagi orang tua, anak ini saudara, entah main apa game, sampai berhutang. Nah, ternyata game bisa berbuat berhutang sungguhan saudara. Dia beli icon apa di game itu, jutaan saudara. Dipanggil lah mamanya, kaget. Aduh mamanya nangis, nah, ada 7 juta waktu itu sekitar ceritanya. Di depan saya, anaknya diem, saya tidak bisa ngomong. Lihat saudara, anak yang tidak diawasi, masih muda belia pun, gara-gara duit bisa bikin pusing keluarga. Dan kita harus terus jaga, saudara, jangan sampai soal uang, nama Tuhan dipermalukan. Lebih baik namaku Siti, bukan Kristen, tapi aku muliakan Tuhan. Daripada namaku Maria, Elizabeth. Tapi, waduh, jangan saudara. Nah ini kadang-kala begini, yang buat kita itu kadang jatuh adalah seperti ini saudara. Kadang ingin cepat kaya. Tidak usah memaksa diri cepat kaya yang ujung-ujungnya bukan untung malah buntung saudara. Bukan benar-benar jadi kaya sukses, malah merugikan kita. Bukannya memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita malah ngancuri hidup kita karena pengen cepat kaya. Saudara kalau tanya beberapa pengusaha di gereja kita, tidak ada orang yang hari ini berdoa mimpi besok langsung jadi miliarder. Tidak ada. Semua itu dibangun dari kecil. Kami para hamba Tuhan doain Tuhan kalau boleh jemaat kami diberikan kecukupan bahkan berkelimpahan supaya jadi berkat hidupnya. Artinya kita rindu. Hati Tuhan adalah kita jadi sukses juga secara keuangan, saudara. Tapi untuk jadi sukses, saudara menjadi jutawan, jadi miliarder, pelan-pelan. Semua itu butuh proses. Betul? Semua itu butuh waktu. Tidak usah terlalu gegabah, jatuh ke dalam kebuntungan, bukan keuntungan.
Hari ini saya berdoa, saudara. Yang bawa motor, satu hari bawa mobil ke gereja. Amin. Bukan mobil online, tapi mobil sendiri. Yang hari ini mobilnya ada seri tertentu, jenis tertentu. Tahun depan bisa upgrade. Mobilnya lebih bagus. Mose, siapa ini? Mobil siapa nih? Mentereng sekali. Mobil aku Mose, naik Mose. Wah, diajak jalan-jalan, saudara. Mobil baru. Yang jalan kaki selama ini ke gereja. Saudara, tahun depan upgrade. Naik motor. Silakan saudara bermimpi sebesar-besarnya untuk kekayaan saudara. Tapi harus hitung baik-baik. Amsal 13 ayat 11. Jadi kalau mau di rumah boleh buka. Berkata demikian. Harta yang cepat diperoleh akan habis. Kita buka aja saudara ya. Amsal 13 ayat 11. Tidak ada di sini Bapak Ibu yang di rumah. Mohon maaf maksud tidak tampilkan. Nanti boleh buka sendiri. Amsal 13 ayat 11. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ada kalimatnya begini dalam bahasa Inggris. Easy come, easy go. Uang yang cepat datang, biasanya cepat pergi, saudara. Tapi uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, terbelilah sebuah rumah. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, terbelilah tanah 2 hektar. Uang yang sedikit demi sedikit, akhirnya bisalah dapat jodoh. Jodoh juga butuh duit, saudara. Uang yang dikumpulkan sedikit-sedikit, akhirnya terbelilah sebuah kendaraan. Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau merasa menabung sedikit demi sedikit, jangan kecil hati. Muliakan Tuhan terus dengan cara demikian. Tidak usah tergiur dengan orang yang tangkapan ikan besar. Biarin. Belum tentu caranya halal. Belum tentu caranya berkenan di hadapan Tuhan. Biarin Tuhan. Yang penting aku on the track sesuai dengan maunya Tuhan. Cara ini benar halal. Dan Tuhan pasti akan berkati. Gunung itu terjadi karena tumpukan batu. Hari ini kita kumpulkan batu. Tidak mustahil. Satu hari gunung kekayaan saudara akan berlimpah diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, muliakan Tuhan. Ini agak sensitif, tapi musuh butuh sampaikan. Saudara, muliakan Tuhan juga bicara tentang kesaksian hidup kita kepada orang lain. Lebih baik kita hidup lega tanpa hutang. Ya, tanpa hutang. Kalau saudara hari ini punya hutang dengan orang lain, berusaha lunasi. Musa punya kalimat begini, saudara. Ini kalimat terakhir, slide terakhir. Mereka yang tidak berusaha melunasi hutangnya akan kehilangan berkat Tuhan dan kepercayaan manusia. Saudara setuju ini? Setuju? Mereka yang tidak berusaha melunasi hutangnya, tidak berusaha, saudara. Jadi hidup ini ada bicara soal tidak mau dan tidak bisa. Ada orang mau lunasi hutangnya tapi memang belum bisa dulu, mohon maaf ya, kasih waktu. Saya pasti lunasi ini. Cicil. Nah itu punya kemauan tapi tidak bisa. Tapi ada orang dia sebenarnya bisa tapi dia tidak mau. Ini yang tidak bagus. Hari ini saudara kalau sudah punya hutang dengan orang lain. Ingatlah, sangat jarang orang yang memberi hutang itu lupa, saudara. Betul tidak, saudara? Ya? Sangat jarang. Ada sih. Orang ini sangat murah hati nih. Aku pernah ngutangin kau ya, aku be lupa. Nah, saudara rajin-rajin lah pinjam orang yang seperti ini. Ya, orang ini bagus nih. Pikirannya udah ingat kuat ya. Tapi biasanya, saudara, orang yang ngutangin tidak lupa. Entah itu sudah 10 tahun, betul? Entah itu 30 tahun, kadang tidak lupa. Dan kita yang dihutangin, yang diberikan hutang, jangan pura-pura hilang ingatan, saudara. Apa? Aku ada utang sama kau ya? Saudara, harusnya siapa yang sadar diri untuk balikin hutang?
Yang memberi hutang atau yang dihutangin, saudara? Yang minjem hutang, kan harusnya sadar diri. Saudara ingat orang yang memberikan utang terus beda enak hati juga. Nagih terus, nagih terus. Apalagi dengan kawan dekat, sama-sama Kristen pula anak Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini saya ke pasar, lagi belanja, saudara. Belanja sayur. Hitung-hitung miss, saudara. Kurang nih. Bu, kurangin sayur saya. Kurangnya sedikit, saudara. Saudara tebak, saya kurangnya berapa? Cuman kurang 3.000 rupiah, saudara. Tapi saya bukan orang yang suka hutang. Saya gelisah sekali. Bu, saya pasti nanti balik lagi, Bu, saya balikin. Sudah Pak, tidak apa-apa. Bapak ini sudah langganan, biasa ke sini yakin. Tidak apa-apa, Bu. Belanja ikan kurang, belanja sayur kurang. Aduh, saya malu. Biasanya matematika saya bagus, saudara. Hitung. Hari itu entah kenapa miss, saudara. Gini aja, Bu. Ikan saya kurangin 1. Tidak usah, Pak. Ambil dulu, nanti Bapak kapan ingat balik lagi. Saya, saudara, membiasakan diri jangan berhutang. Ada hutang sekecil apapun. Minggu depan ya saudara saya balik ke pasar. Saya balikin uang 3.000 itu. Saya nggak mau, saudara. Betul, saudara. Bisnis kadang butuh hutang. Ya, pinjaman dari bank untuk bangun sebuah bisnis. Tapi jangan sampai kita lari dari kewajiban kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan juga permalukan Tuhan dengan hidup dalam hutang yang tak terlunasi. Jadilah pribadi yang muliakan Tuhan dengan tanggung jawab. Kalau bisa bayar sebelum waktunya. Tidak sanggup bayar penuh, saudara cicil. 1 hari saudara lega bukan main. Waktu hutang saudara sudah dilunasi, apa yang terjadi saudara? Orang yang memberi hutang akan yakin untuk membantu saudara lagi. Tapi sekali saudara nggak jujur, lupakan itu. Jangan harap saudara. Yang ada apa? Orang yang dibohongin itu nggak dibalikin. Dia cerita dari mulut ke mulut. Kau ndak usah dekat sama dia. Kau ndak usah dekat sama dia. Hati-hati sama dia. Bukan cuma di sini saudara. Nanti di gereja lain saudara terkenal. Di situ saudara terkenal. Di mana saudara datang terkenal saudara. Tapi bukan terkenal bagus. Terkenal jelek. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita benahi hidup kita. Ya. Jangan sampai persahabatan yang lama. Jangan sampai kepercayaan yang begitu kuat. Hancur gara-gara duit. Lebih baik kita masuk ke liang kubur dengan keadaan yang tidak kaya. Tapi orang beri sanjungan untuk nama baik kita. Daripada saudara masuk ke liang kubur, orang masih bawa nota, hutang saudara belum dilunasi. Amin, saudara. Mari muliakan Tuhan dengan harta kita. Muliakan Tuhan, kasih Tuhan dulu yang pertama, persembahan perpuluhan. Persembahan syukur berapapun yang saudara bisa. Hamba Tuhan tidak ada yang paksa. Gereja tidak ada yang ancam saudara. Ini bicara saudara dengan Tuhan. Pribadi yang tahu berterima kasih, selalu membalas kebaikan Tuhan. Itu lagu yang terakhir kita nyanyi. Dengan apa kan ku balas? Tuhan bilang bisa, dengan uangmu kau balas. Segala kebaikanmu. Cak Yoyo yang kata Tuhan kau nyanyi. Dengan hartamu. Dan sisanya kita atur sebaik mungkin. Cukup. Doa kita semua lewati batas cukup. 1 hari berkelimpahan. Hari ini Tuhan uji dulu dengan apa yang kita miliki. Bisa cukup tidak anak-anakku ini? Kalau bisa cukup, berkat ini jangan-jangan sudah nunggu saudara. Ratusan juta per bulan ini sudah nunggu. Amin. Miliaran dari Tuhan ini sudah nunggu. Amin. Tapi kuncinya ini di tangan kita. Bisa enggak? Yang ini kita atur baik-baik dulu, muliakan Tuhan. Jangan buat keluarga susah. Jangan rusak nama baik kita dari yang ada sekarang dulu. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar saudara. Berjanjilah kepada Tuhan. Engkau akan muliakan dia dengan hartamu. Engkau berharga bukan karena seberapa besar gajimu atau pendapatanmu. Engkau selamanya berharga di hadapan Tuhan. Sekarang kau masih punya kesempatan hidup. Muliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Mari katakan, Tuhan aku berjanji. Hari ini dan seterusnya.
dengan konsisten, aku akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau terus menjadi Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih kadangkala kami terheran, terkagum mendapati dengan cara yang ajaib Tuhan mencukupkan kami. Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang berterima kasih, kami tidak ingin menjadi hamba uang. Kami ingin menjadi hamba-Mu Tuhan yang terus memuliakan-Mu dengan apa yang kami miliki. Kami janji Tuhan, bertekad komitmen, tidak akan kami permalukan Tuhan dengan keuangan kami yang buruk. Kami akan terus menjaga ini sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu tersedia bagi kami yakin. Dan kami percaya hidup kami juga dirancang untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.